Pak Chandra, kira-kira Anda bersedia untuk berdiskusi atau Saya bersedia berdiskusi dengan kepala dingin dan bukan untuk debat panas, dan agama itu harus Iya. dari hati, bukan untuk diperdebatkan, untuk dibenci. Tapi begini Pak Chandra ya, Ya. saya sangat menghargai keimanan Anda. Jadi Oke. bila memang Anda takut mengganggu keimanan Anda, mungkin disimpan dulu karena memang ketika berdiskusi hanya modal iman, nggak usah diskusi karena itu hak Anda ya. Tidak ada masalah bagi kami. Anda mau menyembah apapun itu urusan Anda. Cuman di sini kita berdiskusi lebih mengutamakan kepada data, kepada dalil, mungkin kitab yang Anda imani yaitu Bible, dan kepada akal sehat ya. Jadi jangan sampai diskusi ini dasarnya doktrin atau dogma, karena tidak akan jalan diskusinya. Sepakat ya Pak Chandra ya? Sepakat. Siap. Nah, ketika saya membawakan tema yang di atas, kira-kira Pak Chandra keberatan nggak? Atau boleh kita bahas? Tidak masalah. Boleh kita bahas. Siap. Silakan, barangkali Pak Chandra ingin bernarasi lebih dahulu, silakan. Saya berikan kehormatan kepada Anda, silakan. Ya kalau untuk tema di atas mungkin teman yang lain aja gedein host. Oh siap Kang Ardiansah. Aku sih nanti yang buka manuskrip kita aja. Lanjut teman-teman. Akhimoto monitor atau Pak Desugi? Wah Pak Desugi. Aku mau sholat. Oh siap Akhi, Masya Allah, siap. Kirain ditelepon pinjol. Udah isya ya. Cepet banget ya. Aduh ya Allah. Pak De, monitor atau Gurunda sudah monitor ini? Gurunda Zuma? Oh masih belum ya. Pak De Sugi mungkin juga lagi sholat ya. Pak De, Masya Allah. Ini juga Akhi Sidik, tumben ini Akhi Sidik, banyak diam. Akhi, udah kemana ini Kang Ardi? Bang Kores, Akhi Kores, hey. wah angel ini, angel. Makassar maghrib, iya bener. Makassar maghrib, di sini belum. Di sini belum. Atau Bunda Rahma masih monitor atau lagi sholat ini Bunda? Iya, Makassar maghrib. Bunda Rahma kan di Makassar. Iya, Bang Dewa ini pada kemana? Nggak ada. Ya udahlah, ayo. Ayolah, nanti daripada diem ya kan. Ayo, silakan Pak. Tapi gantilah judulnya host. Jangan apa kira-kira yang disalib Yesus apa Yudas ya? Begitu ya, enggak? Kira-kira ya, kita tanya ke Pak Chandra. Pak Chandra apa maunya? Begini, saya kalau soal ayat mayat itu saya tidak terlalu paham. Iya. Dan walaupun saya Protestan, jujur saja saya jarang gereja, jarang berdoa. Iya. Bilang iblis, saya iblis. Tapi secara logika saya masih memakai logika. Nah, ada dari saudara orang Muslim mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus melainkan Yudas. Dan saya mau bertanya kepada saudara Islam itu, Muslim, di ayat manakah? Nah. Berarti gini Kang Ardi, Pak Chandra kira-kira sepakat kita bahas ya penyaliban ya? Ya. Gimana Kang Ardi? Ya boleh. Penyaliban kan? Siap. Di ayat mana yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan disalib melainkan rupanya yang disamakan dengan Yudas Iskariot? Apakah ada itu tertulis di ayat Injil atau ayat Al-Quran? Mohon penjelasannya. Baik. Jadi yang pertama di Al-Quran sudah jelas bahwasanya ini kita samakan dulu persepsinya nih. Kira-kira sama nggak Nabi Isa dengan Yesus? Oh, sebenarnya itu hanya perbedaan bahasa. Ya, kita samakan dulu. Sama nggak kira-kira? Kalau menurut kita sepakati saya, dulu. Nah, kita sepakati dulu. Kalau dari pribadi saya sama. Baik. Hanya saja nama berbeda. Karena setiap negara pasti beda bahasa kan. Baik. Kita buka dulu ya An-Nisa ayat 157 ya teman-teman. Tunggu. Saya buka dulu. An-Nisa 157. Aku buka dulu sambil menunggu guru-guru saya ya. Tapi kalau guru-guru saya udah monitor, saya izin mute ya. Oke.
Ini yang pertama kita akan analisis dulu ya Mbak ya. Aduh, kebalik Pak. Ini Pak, An-Nisa ayat 157 Quran ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Ini mereka, kata mereka nih Pak. Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat. Ingat ya, berselisih pendapat. Oke. Berselisih, mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Oke. Stop dulu, kita akan analisis Pak di apa namanya? Tunggu. Di ayatnya Bapak. Kira-kira menurut Bapak ada nggak ayat? Saya akan buka di sini. Saya tanya Bapak dulu. Kira-kira ada nggak ayat Yesus disalib? Tolong Pak. Yesus disalib ada? Ayat di Injil ada? Ya, di mana ayatnya? Silakan. Tunggu dulu saya buka ya. Silakan. Ya, silakan Pak. Sebentar saya buka dulu. Tunggu ya, jaringan di sini agak sedikit lelet, maklumlah di pedalaman. Siap, aman, tapi Pak Chandra aman kok, enggak merah kok, aman. Aman Pak. Matius 27 ayat 45 sampai 46. Matius 27 ayat 45 sampai 46. Oke. Bisa ya. saya bacakan? Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 kan ini kan? Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, kan gitu kan? Ya. Mendengar beberapa orang itu berdiri di situ, ia memanggil Elia, dan segeralah datang dari seorang mereka. Ia mengambil bunga karang, lalu mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ini kan? Ya. Yesus mati kan? Ya. Oke. Kalau saya tanya satu kali, ya, pasti Bapak enggak. Kalau saya langsung strike out di sini, pasti nggak ada yang tahu jawabannya. Tapi saya nggak akan bawa ke situ. Mau tahu Pak pertanyaan saya yang strike out? Ya. Ya, halo. Udah? Kang Ardi tutup dulu kameranya, terus buka lagi. Oh, putus-putus, nge-lag. Iya. Udah aku tutup. Oh iya. Udah aku tutup ini. Udah aku tutup. Udah ya. Ini udah nggak nge-lag? Aman. Oke. Kalau saya tanya kepada Bapak, ini kan yang nulis Matius, Pak. Matius tahu dari mana kalau Yesus itu disalib, Pak? Yang disalib itu adalah Yesus. Tolong kasih tahu saya, Pak. Matius tahu dari mana? Oke. Begini ya. Sebenarnya saya tidak mau menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Posisi di Matius tertulis Yesus disalibkan. Matius kan adalah murid Yesus. Ya, terus? Oke. Dia tahu dari mana? Dia menyaksikan sendiri karena dia di mana ada tertulis Matius di situ menyaksikan Yesus disalib. Di mana tertulis itu, Pak? Disinilah kita itu sebenarnya terkadang orang Kristen tidak bisa menjawab karena pihak dari memang nggak bisa jawab. Muslim. Memang nggak ada. Begini, kasih saya waktu untuk menjawab. Silakan. Karena keseringan kita ini berdebat tentang agama itu
menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Sebenarnya tidak bisa. Oke. Pengetahuan saya terbatas karena saya sebentar, dari awal. Sebentar, ya. Pak. Sebentar, izin. Hak setiap orang untuk menjawab itu bisa dengan beberapa cara. Satu, bisa menjawab pertanyaan Bapak dengan cara satu, eksplisit. Dua, dengan cara implisit. Tiga, dengan cara kalimat interrogatif. Empat, bisa dijawab juga dengan cara satir. Macam-macam orang menjawab itu, Pak. Jangan dibatasi, gitu loh. Oke. Tadi poinnya kena. Di mana tertulis ayatnya bahwa Matius menyaksikan Yesus disalibkan gitu? Iya, di mana itu? Ada nggak? Oke. Ini sudah tertulis, Matius sendiri yang menuliskan kata-katanya. Mana, Pak? Di ayat Matiusnya. Iya, mana Matius melihat? Mana Matius melihat? Mana? Dia ini tidak Matius dapat dari mana? Ini Matius contohnya dia tidak mengatakan saya melihat, tapi dia mencatatkan. Contohnya begini. Iya, dia dapat dari mana? Dia dapat dari mana? Saya kasih begini ya. Saya kasih contoh kecil. Kalau contohnya gini ya, saya kasih contoh kecil. Kalau Bapak adalah murid seorang Nabi Muhammad, Nabi saudara, tentu tidak saudara akan mencatat apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Apakah saya harus mengatakan sorry ya, kita ini berdiskusi dengan kepala dingin. Contoh, saya hanya mendengar kabar, saya nggak tahu itu Muhammad mati diracuni. Waduh, kalau nggak tahu nggak usah dibawakan, Pak. Enggak, itu contoh. Itu saya salah. Itu salah itu. Salah itu. Itu salah, Pak. Karena salah. Makanya jangan dibawa, gitu loh. Saya begini. Disinilah kita itu hanya menang sendiri. Berdebat itu tidak boleh menang sendiri, Pak. Jadi begini ya. Iya, silakan. Ketika saya mengumpamakan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, kan gitu. Matius mencatat bahwa dia disalib. Nah, posisinya sekarang saya mencontohkan kalau Anda adalah murid seorang Nabi Muhammad, tentu tidak Anda mencatat sejarah kehidupannya. Nah, apakah saya harus bertanya di mana tercatat Bang Juma mencatat begini-begini, mana ayatnya? Ya, harus ada penjelasannya dong. Ada penjelasannya di Al-Qur'an. Kita hidup di zaman 2024 loh. Ada datanya tapi Pak, datanya ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak datanya di mana Matius? Kan katanya Bapak tadi murid Matius ada di situ, ada di penyalipan itu. Nah, mana datanya bahwasanya Matius ada di situ? Padahal semua murid Yesus itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri loh, Pak. Semua murid Yesus. Catatan dia sendirilah yang di Matius ini. Orang dia itu berarti klaim pribadi, dong. Itu klaim pribadi berarti kan. Saya bisa juga ngeklaim bahwasanya pada saat itu ada orang yang bernama Ardian Saus itu ada di situ dan kemudian melihat Yesus tidak disalib. Bisa nggak saya ngeklaim gitu, Pak? Boleh. Namanya adalah Ardian Saus. Oke, berarti Bapak harus percaya dengan tulisan saya kan? Selagi logika, saya akan percaya. Ya logis dong, ada namanya orang Ardian Saus, tapi tulisan itu sudah dihapus oleh bapak-bapak gereja zaman dulu, Pak. Nah, itu melihat sendiri bahwasanya Yesus tidak disalib. Gimana menurut Bapak? Kalau sepakat? Kalau saya sih sepakat antara tidak. Cuman saya masih mengoreksi jalan ceritanya seperti apa. Nah, gimana cara mengoreksinya? Gimana cara mengoreksinya? Saya juga sedang mengoreksi tulisan Matius ini, Pak. Saya sedang mengoreksi Matius dapat dari mana? Kata begini, Bapak ada di situ. Begini, Pak. Saya juga bisa bilang Bapak itu, tunggu Pak. Untuk memaksa. Sabar Pak. Saya juga bisa bilang bahwasanya pada zaman itu ada namanya orang Ardian Saus itu menuliskan bahwasanya Yesus tidak disalib. Bapak percaya nggak? Tidak. Nggak percaya? Tidak. Sama, saya juga gitu. Saya nggak percaya atas klaim Matius sendiri bahwasanya dia menulis itu. Nah, makanya kita telisik sekarang kan. Matius dapat dari mana? Kalau Bapak bilang, oh itu dia itu menulis, berarti dia ada di situ. Nah, mana datanya? Saya tanya data. Mana datanya ketika Yesus disalib dia ada di situ? Mana datanya?
Nah, sama kan? Kalau Bapak asal percaya, ya kalau gitu Bapak percaya aja bahwasanya Ardiansanus itu ada di sana. Kemudian menuliskan bahwasanya Yesus yang disalib bukan Yesus. Nah, sama aja kan? Sama-sama nggak tahu kan? Oke, begini. Bener kan? Benar. Oke, benar. Bang Chandra izin, ya mungkin saya monitor dulu ya. Barangkali Bang Zuma sudah kembali. Bang Zuma, apakah sudah monitor? Nah, belum. Lanjut Pak Chandra, lanjut. Nah, begini. Ada catatan tua itu Basilides mengatakan Yesus nggak disalib. Sholat, mungkin sholat lagi maghrib di sini, lanjut. Begini, maaf ya. Iya, Satsuki, betul. Saudara itu mengklaim juga bahwa yang disalib itu bukan Yesus melainkan Yudas. Itu berdasarkan karena ayat Al-Quran Anda kan? Enggak, anggaplah Al-Quran belum turun waktu itu. Anggaplah Al-Quran belum turun karena kan abad pertama. Ya kan? Iya. Anggaplah abad pertama, Al-Quran belum turun kan? Nah, terus ada orang yang bernama Ardianus. Dia ada di sana dan melihat bahwasanya Yesus tidak disalib. Bapak percaya nggak dengan omongan saya? Tidak. Nah, ya sama. Saya juga nggak percaya omongan Matius. Mantap. Gitu. Oke. Nah, kan? Iya. Oke. Tapi klaim Anda yang mengatakan itu Yudas dari mana? Mana buktinya? Saya nggak ngomong Yudas. Saya belum ke situ. Oke ya, saya garis bawahi. Saya belum ke situ. Nanti itu, Pak. Nanti. Saya belum ke situ dulu. Nomor 1, Yesus ini disalib atau enggak dulu, kan gitu. Disalib. Nanti setelah itu baru kita bahas. Ya makanya itu. Bapak tahu disalib. dari mana Yesus disalib? Jelas tahu ada dari mana? Dari Matius kan? Matius. Dari Matius kan? Nah, Matius tahu dari mana? Matius mencatatkan sendiri. Dia yang mengaku tahu dari sendiri. mana? Dia tahu yang dari mana? Sendiri dan mencatatkannya. Tahu dari mana? Dia melihat. Matius tahu dari mana? Melihat di mana tertulis, di mana Matius sedang berada di tempat penyalipan saat itu, di mana? Udah saya bilang tadi, itu ayatnya itu Matius 45 kan? Berarti klaim pribadi kan? Iya, berarti klaim pribadi. Mana enggak ada kan? Karena semua manusia itu kalau dia Nasrani belajar dari kitabnya. Karena semua orang tunggu jangan kemana-mana, Pak. Jangan kemana-mana. Dengerin pertanyaan saya, Pak. Dengerin baik-baiknya. Supaya nggak jauh-jauh melencengnya. Nanti kalau mau ke arah yang lain nantilah, Pak. Cuman kita konsen dulu ya, Pak ya, di sini ya. Oke? Oke, baik. Bapak membawa ayat Matius. Ketika saya tanya Matius tahu dari mana, Bapak bilang Matius sendiri yang menulis. Saya tanya lagi, Matius menulis itu berdasarkan apa? Bapak bilang katanya Matius ada di tempat penyalipan, kan gitu? Ya. Bener nggak? Iya. Iya. Nah, di mana datanya Matius ada di tempat penyalipan? Tolong tunjukkan saya. Di ayat 27 itu. Coba mana tunjukkan berapa? Markus 14 ayat? Matius 27. Mana Pak? Mana Yesus Matius ada di situ mana? Di Matius itu dia mengatakan Yesus disalib, tapi ibaratnya dia gimana aku bilang? Ibaratnya jangan ibarat lah, Pak. Itu namanya asumsi pribadi. Bukan asumsi pribadi. Kalau dia memang ya mana ayatnya? Dia tidak akan mencatatkannya. Loh, Bapak ini nggak ngerti gitu loh. Bapak ini nggak ngerti. Bapak itu nggak paham. Kok ibaratnya? Yang saya tanya adalah di mana tertulis? Ya, di mana tertulis? Ingat ya, pertanyaan saya ya, Pak. Pertanyaan saya ini, Pak. Di mana tertulis Matius berada di tempat penyalipan? Di mana tertulis? Dia tidak mengatakan dia ya sudah asumsi kan? Tapi dari asumsi ayat kan? ini kita bisa menebak dia di situ. Menebak kan? Hanya tebakan kan berarti kan? Hanya prasangka. Mantap. Tebakan kan? Berarti benar Al-Quran. Al-Quran benar. Mereka hanya berdasarkan prasangka.
Oke, Nah, saya tahu. kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Takbir teman-teman. Allahu Akbar. Sudah diakui ya bahwasanya menyangka ya. Oke, sudah dijawab tadi persangkaan kan? Ya sudah, benar berarti Quran persangkaan. Selesai. Begini loh. Berarti Yesus nggak disalib. Selesai, Pak. Sudah. Mau kemana? Begini loh, Bang ada Ardiansyah. Yang artinya udah mulai lagi. Di Al-Quran sendiri ada tafsiran. Di ayat kami juga ada tafsiran. Tafsir lagi. Gak usah ke tafsir dulu, Pak. Gak usah ke tafsir dulu, Pak. Gak usah ke tafsir dulu. Kita harus berbicara dengan. Kita ayat-ayat by ayat dulu, Pak. Ada jawab kalimatnya gitu loh. Kalau kita ayat by ayat dulu. Otomatis kami kalah debat. Ya makanya kalian itu dengerin dulu. Itu Yudas dengan ayat kalian itu dalam Markus 14 Markus 14 ayat 50 semua murid kabur. Kalau memang Matius ada di situ. Markus berapa? Markus 14:50. Semua murid kabur, meninggalkan dia dan melarikan diri. Tuh. Bahkan semua ketika Yesus yang katanya dia bangkit, itu para murid masih sembunyi. Kapan dia balik lagi ke tempat penyalipan? Yes, betul. Nggak ada, Pak. Jangan ngarang gitu loh. Markus 14:50, semua murid kabur. 14:50 Markus, baca. Kalau nggak percaya satu perikop silakan dibaca. Bahkan satu pasal itu silakan dibaca, Pak. Ini saya Markus 14:50, Pak. Bapak ini nggak percaya. Kalau saya sudah kritik, iya. Kalau saya sudah tanya dapat dari mana itu pasti nggak bisa dijawab, Pak. Meninggalkan dia, semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus pada waktu itu. Semua muridnya lari meninggalkan dia dan mereka semua melarikan diri sambil meninggalkan dia. Kemudian semua pengikutnya melarikan diri. Jadi ayat ini yang dikatakan bahwa murid Yesus ketika Yesus disalibkan semua muridnya lari gitu. Itu ada tulisan semua nggak, Pak? Iya, ada tulisan semua nggak itu, Pak? Iya, ada nggak tulisan semua, Pak, di situ? Semua. Ada nggak tulisan semua gitu? Ada. Nah, semua itu artinya apa, Pak? Artinya semua itu apa? Iya, artinya semua itu apa? Semua. Berarti semua ya semua. Apa artinya? Semua murid di satu. Artinya apa? Di situ. Kan gitu. Termasuk Matius kan? Konteksnya ya, tapi adakah konteksnya di sini ketika Yesus disalib semua muridnya lari? Ada nggak konteks Yesus disalib terus muridnya lari? Ada nggak? Mana? Ya itu semua murid kabur itu. Aduh gimana? Baca di dalam Yohanes 19 ayat 25. Itu cuma cewek-cewek doang yang ada di situ. Laki-lakinya nggak ada. Iya. Ini posisinya begini. Kalau dia konteksnya ada ketika Yesus disalib semua muridnya kabur, oke, saya percaya. Ini nggak ada loh. Ya emang udah ada kembali lagi. Ayat mana yang menceritakan dia kembali? Para murid kembali di mana? Itu tidak bisa, Pak, mencoba ada asumsi. Kita menunjukkan ayat, Pak. Ketika Yesus itu ditangkap, para murid kabur. Bahkan ketika Yesus yang katanya sudah dibangkitkan itu, para murid masih sembunyi. Sekarang baca Lukas 24 itu. Kalau Markus, kalau ketika semua murid-muridnya kabur ketika penangkapan dia, ya itu juga ada tertulis. Nah, tapi kalau ketika Yesus disalib murid-muridnya kabur, tidak ada boro, tidak ada. Ya sudah, sekarang yang ditanyakan adalah waktu ditangkap. Kaburnya waktu ditangkap. Oke, sekarang kita buktikan lagi. Ketika Yesus disalib, Pak, ketika Yesus disalib, adakah laki-laki di situ? Baca Yohanes 19 ayat 25. Coba, nggak ada laki-laki di situ. Yohanes 19:25, seingat saya di situ. Betul, Yohanes 19 itu. 12. Coba kau baca Yohanes 19:25. Mana ada di situ laki-lakinya? 25. Tunggu saya baca dulu.
Gurunda, Bang Zuma, barangkali udah Dan dekat monitor. salib Yesus berdiri. Sementara itu ibu Yesus, saudara perempuan ibu Yesus Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Nah, di mana Matius, Pak? Di mana Matius? Matius 19:25 kan? Tunggu dulu, saya baca dulu selesai. Mereka dekat kayu salib, Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya yang perempuan, Maryam istri Klopas dan Maria Magdalena. Di dekat salib, Yesus berdirilah ibu Yesus, saudara perempuannya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Di mana Matius, Pak? Iya, Matius. Jadi begini. Enggak, tunggu. Pertanyaan, tunggu. Pertanyaan saya simpel. Matius di mana? Pertanyaanmu itu bukan pertanyaan. Saya tunggu dulu saya kasih penjelasan baru Anda bertanya. Oke? Oh, ya udah silakan. Di sini dikatakan hanya perempuan kan? Hanya perempuan Maria dan saudaranya kan gitu. Kalau soal itu Anda untuk menekan saya, ya, orang Yahudi yang lain yang ini kita diskusi, Pak, bukan mana? untuk menekan, Pak. Oh, karena trik kalian itu menekan. Saya tahu trik Oh kalian. ya udah saya tekan. Iya, saya tekan. Oke, lanjut. Saya tekan, Pak. Jadi gini, kalau Anda mencomot ayat ini, bahkan Yudas Iskariot sendiri nggak di sini kalau soal itu. Yudas Iskariot pun tidak di sini. Loh. Lah, itu kenapa kan Anda baca Matius 27 ayat 5, Pak. Di mana Yudas Iskariot? Anda baca Matius 27 ayat 5. Bukan Biar itu paham. konteksnya, Bro. Anda terlalu lari kayak sana. Aduh. Yang jelas Ini kita ngasih data, tapi Anda ngomong tanpa data loh. data dari mana? Anda mencomot ayat untuk menghasilkan data. Anda bilang tadi di sini posisinya di mana murid Yesus mau kabur hanya ada perempuan. Oke, saya jawab ayat yang Anda bilang Yohanes 19:25. Sedangkan Yudas Iskariot aja nggak ada di sini kalau soal itu. Iya kan nggak ada di situ karena Yudas Iskariot sudah bunuh diri. Bukan begitu, Makanya makanya kamu baca di Matius 27 ayat 5. Di situ Yudas Iskariot sudah bunuh diri, jadi nggak ada di situ dia. Gimana Siapa sih? bunuh diri? Yudas Iskariot sudah bunuh diri gitu. Iya, Matius 27 ayat 5 bacalah. Kenapa? Oke. Baca. Begini, udah saya bilang tadi, saya tidak pernah gereja, tidak pernah berdoa, tapi saya Bapak bisa ini menjawabkan ngeyel, Anda. Kalau Anda Cuma sudah model ngeyel ya, debat kan cuma model ngeyel. Udah Tapi gini, saya Pak, gini Pak. Pak, gini Pak. Kalau Bapak bisa jawab, dijawab. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Di mana tertulis Matius ada di tempat penyalipan? Di mana tertulis? A Udah bisa saya jawab, bilang, B nggak bisa jawab. Kalau dia sudah menuliskan itu ayat yang tadi, Nggak bisa itu klaim, nggak bisa itu klaim, Pak. Di mana tertulis? Oke, Saya kita tanya buktikan aja tertulis. Matius bukan ditulis Matius, Bang Ardi. Selesai dah. Oh iya ya sudah nih Pak. Ini Pak, saya buktikan Pak. Saya buktikan Pak. Matius bukan ini, ditulis Pak. oleh Matius. Ngeyel aja. Matius itu bukan ditulis Matius loh, Pak. terus Paulus gitu. Iya. Dengerin dulu, makanya dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu ya. Oke. Balik. Bapak ini ngeyel aja. Heran saya ini. Bukan ngeyel, bahkan saya tahu Paulus pernah mengajarkan di Arab Saudi, saya ada ayatnya Al-Qur'an. Dengerin. Dengerin. Oke. Ini Katolik, Pak. Katolik identity ya. Katolik identity. Oke. Kita cek, tunggu dulu teman-teman. Tunggu. Paulus pergi ke Arab untuk mengajar. Juga aku tidak. Ini dulu Pak Chandra. Yang mana tuh? Di mute dulu noise Pak Chandra, di mute dulu. Ya. Nanti kalau mau bicara dibuka mute dulu. Lanjut Kari. Ngelek atau gimana pengertian sah? Bisa jadi Ustaz Sugi. Oh ya. Kan kepentak. Oke ya. Jadi Bang biar Zuma saya yang monitor buktikan. ya. Lanjut Pak De, lanjut. Biar saya yang membuktikan bahwa Matius itu bukan ditulis oleh Matius. Kita lihat Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku," maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia.
apakah mungkin Matius menggunakan katanya untuk dirinya sendiri? Bukankah katanya itu untuk orang ketiga? Kata milik untuk orang ketiga. Ini jelas bukan ditulis oleh Matius. Kalau ini ditulis Matius, seharusnya bunyinya, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku sedang duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadaku, bukan berkata kepadanya. Kalau berkata kepadanya berarti berbicara kepada orang lain, bukan berbicara tentang dirinya. Jelas ini tulisan bukan Matius. Diperkuat oleh data yang dibawa Bang Ardiansah menurut Katolik Society bahwa bukan ditulis oleh Matius. Silakan Bang Ardiansah, sudah datang kembali. Dibuka mute-nya. Cek. Aduh, kenapa ya sinyal saya kok ngambek ini? Halo. Lanjut. Udah kedengeran ya? Udah kedengeran ya? Aman. Oke. Coba Pak, ini kan Matius Pak. Ini Catholic Identity Pak. Katolik nih. Professional Development and Resources. Katolik Pak. Catholic Identity, Catholic Education ya. Nih Matius, aku translate. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Gimana Pak? Gimana Pak? Dibuka mute-nya Pak. Berdasar ayat sudah saya kasih, berdasarkan orang Katolik sendiri juga sudah jelas mengatakan bukan Matius penulis. Gimana itu Pak? Ada beberapa hal yang meragukan tentang ini ditulis oleh Matius. Contoh penyebutan kota Nazaret oleh Matius. Zaman Yesus nggak ada kota Nazaret. Kota Nazaret itu ada di abad keempat. Makanya tidak pernah disebut di dalam kitab Perjanjian Lama, nggak pernah menyebut. Paulus nggak pernah nyebut. Coba, ini dapat dari mana ini kota Nazaret ini? Padahal di zaman Yesus belum ada kota Nazaret. Ini menurut Josephus Flavius juga tidak menuliskan tentang ada kota Nazaret, nggak ada. Lah kok tiba-tiba Yesus katanya dari Nazaret? Dari mana dia dapat? Itu bukti bahwa Matius itu ditulis pertengahan abad keempat. Makanya Kodeks Sinaiticus itu adanya abad keempat. Oke. Gimana Pak? Udah saya buktikan tadi Pak. Oke, Anda membuktikan dengan tulisan yang ditulis oleh Katolik kan? Ya. Oke. Kalau mau tambahan lagi? Enggak, tunggu. Mau tambahan lagi? Oh iya. Oke. Saya bisa mempercayai Anda, tapi Katolik sendiri saya tidak mempercayai. Kalau saya ibaratnya bertanya juga sama Katolik, mana klaimmu, mana ayatnya, saya bilang pasti mereka juga tidak bisa menjawab kan? Saya bisa jawab, Pak. Oke. Kalau bisa menjawab, coba Anda jawab. Matius 9 ayat 9 tadi, saya kutip dah. Matius 9 ayat 9. Matius 9 ayat 9. Oke, saya cari dulu ya. Coba Anda pahami ayat itu ditulis oleh orang yang bercerita tentang Matius ketemu Yesus atau cerita Matius sendiri? Coba. Ini lebih hebat narasinya Satsuki. Ini dari United States Conference of Catholic, uskup Katolik ini. Jangan main-main loh, ini uskup loh ini. Coba Pak, hadap sini Pak. Ya. Tahu nggak narasinya gimana Pak? Ini dari uskup loh ini. Katolik uskup. The unknown author whom we shall continue to call Matthew for the sake of convenience. Apa artinya? Penulis yang tidak dikenal yang akan terus kami panggil Matius demi apa Pak? Kenyamanan. Yes. Gimana? Nah, mau kemana? Itu Bang Ardiansah yang nama Matius itu dibubuhkan di kemudian hari itu di mana itu? Saya agak lupa itu. Itu di tahu ada itu ya. ada karena itu awalnya itu nggak ada Injil Matius ditulis betul. Itu dibubuhkan kemudian hari Injil menurut karangan ada. Nah, gitu. Ada ini saya buka ya. Nah ini
Nah ini ini langsung katolik.com nih, waduh, .com lagi, Katolik nih ya. Ya. Who wrote the gospel? Siapa yang menulis gospel? Nih ya Pak. Ya. Wah ini lebih mencekam Pak ini Pak. Nih saya terjemahkan. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes sebenarnya bukanlah penulis Injil. Kami tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Mereka tidak disebutkan namanya dan nama-namanya tidak dicantumkan sampai abad keberapa Pak? Abad kedua. Abad kedua. Baru abad kedua baru dikasih nama-nama. Oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja. Sebelum abad kedua nggak ada namanya Pak. Tuh, nggak tahu namanya siapa. Jadi ini berdasarkan asumsi bapak-bapak gereja. Nggak percaya? Nih saya buka. Abad kedua ya, diingat-ingat teman-teman ya. Abad kedua. Oke, saya buka. Matius ya. Sejarah.sabda.org, Sejarah Alkitab Indonesia. Nih Pak. Ya Matius ya, Matius, kitab Matius. Di sini ditulis Matius ya. Tapi kita cek di sini. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias anak Allah yang hidup. Matius 16:16. Salah sebenarnya. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam naskah Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira abad keberapa ini Pak? 130 Masehi, abad keberapa Pak? Abad kedua. Berarti benar ya ini tadi ya? Ini benar ya tadi ya? Attach to them until the 2nd century, berarti abad kedua. Nah, gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Bapak mau ngeles gimana pun nggak bisa karena Bapak nggak ada data gitu loh. Bapak cuma bisa, oh enggak itu begini, oh enggak itu begitu. Bapak cuma bisa gitu. Enggak, saya tetap bisa menjawab. Kan? Iya, enggak, Bapak nggak bisa jawab karena nggak ada data. Kenapa saya tidak bisa menjawab? Begini loh. Ya, coba tampilkan datanya. Datanya. Oh, tidak, saya tidak perlu itu membuat datanya atau tulisannya. Begini. Itu asumsi. Begini posisinya. Membuat gimana ceritanya? Bentar Pak Chandra, bentar begininya bentar nanti dulu. Om Naga, selamat malam Om Naga. Selamat malam juga Om. Ya Om Naga ya. Nyimak dulu Om Naga. Ini monitor Gurunda, Bung Zuma barangkali udah ada? Belum ada. Lanjut Pak Chandra, lanjut. Hei, ayo tunjukkan datanya. Ditanggapi Chandra. Ya, saya pikir saya juga nggak perlu nanggepin Pak. Ngapain saya nanggepin orang yang nggak ada data? Aduh. Percuma. Parah. Percuma. Saya juga bisa bilang Pak, kalau Bapak cuman bilang, oh itu Matius ditulis Matius, saya juga bisa bilang kan, Matius bukan dan ditulis Matius. Dan kalau kita lari ke akan data selesai kan kalau gitu kan. Ya, silakan. Bang Ardi itu kan data-data tadi. Sekarang kita lari ke data Bible tadi. Seperti disampaikan Ustadz kita ya Pak D, Ustadz Sugi. Kita ke Matius 28:16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Mereka melihat dia. Harusnya ketika kami melihat atau aku melihat atau aku dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Aku dan ke-10 murid itu berangkat ke Galilea. Tapi dia di sini menyebut dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Artinya yang menulis ini bukan si Matius murid Yesus. Udah komplit data-datanya ya, baik dari Bible maupun dari literasi Katolik. Itu tadi semua websitenya sudah ditunjukin. Silakan Gurunda sudah baik. Buka ini. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad SAW kemudian tidak pernah melakukan penelitian tentang Bible, tapi Al-Quran kemudian menarasikan, apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang-orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Lalu ayat selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan,
bahwasanya awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini Al-Quran kemudian menjelaskan. Hari ini kita buktikan bahwasanya orang-orang terdahulu, segolongan dari mereka kemudian menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini adalah firman Tuhan. Al-Quran ini benar enggak menyatakan bahwa ada sebuah buku ditulis demikian? Benar enggak? Betul. Benar sekali, Masya Allah. Bahkan dari mana surat Paulus pun dibilang firman Tuhan. Ya, dari mana kemudian Rasulullah mengetahui itu? Apakah dia pernah bertemu dengan para apologet Kristen? Tidak. Apakah dia pernah membaca Bible? Tidak. Dia pernah membaca Perjanjian Baru? Tidak. Pernah melakukan tinjauan pustaka ke Roma? Tidak. Jalan-jalan ke Vatikan? Tidak. Menerima kiriman dari orang-orang Roma? Kagak. Sebuah buku? Kagak. Kitab? Tidak juga. Lalu dari mana dia tahu? Dari langit yang maha mengetahui yang mengabarkan itu. Hari ini setelah kejadian 2000 tahun keadaannya kemudian terpapar dengan sangat jelas. Di tengah-tengah saudara kita muncul kemudian buku yang mereka katakan firman Tuhan, tetapi hari demi hari buku ini semakin terkuak kebenarannya bahwa ini bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, dan tidak dituliskan kemudian oleh orang-orang yang berkompeten sebagai pengikut para nabi, melainkan orang yang tidak dikenal. Apa kata Al-Quran? Sebagian dari mereka adalah orang yang buta huruf, yang tidak memahami tentang kitab. Illa, kata Allah, amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka hanya berangan-angan, mereka hanya menduga-duga. Kalau ada sebuah catatan dari hasil duga-menduga, maka itu tidak layak dianggap sebagai buku suci atau sebagai pedoman dalam kehidupan beragama. Satu-satunya jalan untuk menjadikan buku ini sebagai pegangan dalam beragama adalah imani saja. Demikian. Silahkan Pak Chandra dulu ya. Om Naga di mute dulu satu-satu. Silahkan Pak Chandra. Chandra. Wah, telinganya ditutup ini orang. Kacau. Om Naga barangkali terguncang dia. Iya, silakan Om Naga, silakan. Saya ini dulu menyimak dulu Om. Aduh. Matius bukan ditulis oleh Matius. Komentarnya Pak? Matius di gimana? Matius bukan kitab yang ditulis oleh Matius. Kok gitu? Iya gitu aja biar cepet. Gimana? Oh, terserah situ sih. Astagfirullahaladzim. Enggak, tadi udah dipaparkan datanya Pak, bahwasanya memang Matius bukan ditulis oleh Matius gitu. Ada datanya dari Katolik sendiri gitu Pak. Dari Bible sendiri juga membuktikan. Betul, dari Bible sendiri narasinya juga begitu. Ya, itu benar apa salahnya kan tergantung kita juga. Wah repot ini. Lanjut ah. Iya deh. Kita ingin silakan oten-oten kita yang di bawah sampaikan ya. dengan ilmu, dijawab ya udah. Aduh pusing. Makanya ustadz-ustadzku, kenapa saya tadi bilang gini, kalau Matius menulis di sana itu Yesus disalib, saya juga bisa bilang zaman dulu abad ke-1 ada yang namanya Ardiansanus gitu loh. Dia menulis bahwasanya Yesus tidak disalib. Apa bedanya? Sama-sama nggak bisa dipercaya kok. Sama-sama nggak ada datanya.
Ya sudah, imani aja. Lanjut Gurunda. Iya, baik. Pak Chandranya mana, kabur juga. Kabur dia. Ada Jadi- Gurunda langsung kabur, Aduh, takut kasihan. dia. Lanjut Gurunda. Allah kemudian ketika menerangkan bahwa orang-orang ini mereka membeli kehidupan dunia dan menggantikan mereka kemudian membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kalau saudara-saudara kita Kristen ini lebih mengutamakan kehidupan akhirat, maka sudah pasti mereka akan meninggalkan apa yang menjadi buku di dalam keagamaan mereka. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah wala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Kata Allah, maka tidak akan diringankan asapnya dan mereka tidak akan mungkin tertolong. Nah, ini mumpung belum meninggal. Kata Allah, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullah bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Kata Allah, tidak, bukan tertutup. Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka beriman. Jadi di antara orang yang dilaknat kemudian, di antara orang-orang yang tertutup hatinya kemudian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma yu'minun, sedikit dari mereka masih ada yang beriman. Maka karena itulah kemudian kita umat Islam ini harus senantiasa menyampaikan kebenaran Al-Quran, karena Allah masih membuka ruang. Ada di antara mereka yang akan beriman. Setelah kita sampaikan, setelah kita uraikan, kita berikan bukti, kita sajikan data, insya Allah di kalangan saudara-saudara kita Kristen yang mendengarkan semua itu, kata Allah, ma yu'minun faqalilam ma yu'minun, hanya sedikit di antara mereka yang beriman, kata Allah. Artinya ada yang beriman. Nah, lalu Allah mengatakan apa? Walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Dan setelah mereka mendapati Al-Quran ini, sampai penjelasan umat Islam kepada mereka tentang Al-Quran ini, Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini kata Allah. Wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladzina kafaru. Mereka Allah membenarkan kepada kitab-kitab yang datang kepada mereka, kata Allah. Mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, tapi apa kata Allah? Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Mereka ingkar kembali kepada Quran. Lalu Allah mengatakan apa? Fala'natullah, laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Makanya saudara-saudara kita Kristen, kalau dia membenci dengan sebenci-bencinya terhadap Islam, maka mereka jatuh pada keadaan dilaknat oleh Allah, kecuali mereka yang membuka diri. Makanya seruan Allah kemudian, wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila ilaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada kitab-kitab kami, maksudnya kepada Lukas, Markus, Matius. Dan mereka akan ingkar kepada apa yang ada setelahnya, padahal Al-Quran itu, kata Allah, adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah kepada mereka, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Nah ini, jadi kalau kita melihat dari aspek kekristenan yang saya terangkan tadi sore, kenapa orang Kristen ingin kali Nabi Allah ini dibunuh, ingin kali ingin kali Yesus yang orang suci, hamba suci, orang yang benar ini dibunuh? Ada apa dengan Kristen?
Kenapa mereka menginginkan? Ngotot sengotot-ngototnya agar Yesus itu mati di atas tiang salib. Mereka ini golongan manusia yang berakal apa mereka ini setan? Karena yang menginginkan Nabi Allah itu mati, yang menginginkan orang benar itu dibunuh, yang menginginkan kemudian orang suci ini dibinasakan dengan cara digantung, hanya iblis. Lalu apa kepentingan Kristen kira-kira? Sehingga mereka harus ngotot memperjuangkan Yesus wajib mati di atas tiang salib. Ini apa tujuannya sebenarnya? Adakah di antara kita yang mampu menjawab? Kalau ada, silakan. Ada. Silakan. Kenapa ngotot sekali Yesus harus mati? Ada apa dengan Anda? Begini Bang Zuma. Silakan. Kebetulan kami Kristen ini tidak pernah mengharapkan Yesus juga mati di salib. Tapi apa yang dicatat itulah yang kami beritakan gitu. Itulah contohnya. Kalau namun seperti Bang Zuma bilang, kenapa ngotot Yesus disalib? Kami tidak ngotot, tapi kami hanya mengatakan apa yang dicatat, itu yang kami katakan. Dan satu lagi, saya kutip tadi kalimat Bang Zuma waktu berdakwah barusan. Kenapa kami Kristen benci sama Islam? Oh, Anda salah persepsi. Satu pun orang Kristen tidak pernah benci sama orang Islam, saudara Muslim ya. Tapi akhir-akhir ini 15 tahun kemudian ini saya lihat, kebetulan sorry ya saya kasih tahu umur saya 40 tahun sekarang ini. Jadi yang bikin benci itu bukan semua Muslim loh. Kami membenci Muslim bukan semua pihak Muslim, tidak. Siapa Muslim yang pernah membakar gereja, yang pernah melarang rumah ibadah kami berdiri, itu yang kami benci. Tapi kami membencinya bukan berarti dalam kami mengajak perang atau mengajak menjadi tidak saudara. Kita tetap saudara. Namun kenapa harus seperti itu? Itulah dulu yang saya kutip dari kalimat Bang Zuma untuk jawabannya. Nah, jawaban yang Bang Zuma bilang kenapa Yesus harus, orang Kristen harus ngotot Yesus disalib. Kami tidak ngotot. Apa yang dicatat itu yang kami imani, itu yang kami jabarkan. Itu saja Bang Zuma. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan, man kana adu lillah wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, musuh para malaikat, musuh para nabi dan rasul, musuh Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Nah sekarang permasalahannya adalah kenapa Al-Quran menarasikan bahwa orang-orang Kristen ini memusuhi Yesus? Dalam perspektif ajaran agama Islam, mengapa orang Kristen itu kemudian membenci para nabi? Anda mengatakan tidak membenci, tapi Anda menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus. Anda mengatakan kami tidak menginginkan kematian, tapi jangan dusta. Bagaimana mungkin kekristenan itu muncul ketika tidak ada pembunuhan terhadap Yesus? Bagaimana mungkin ada unsur keselamatan dalam Kristen kalau penyaliban itu tidak ada? Mulut boleh mengatakan kami tidak menginginkan, tapi mau lari kemana agama Kristen tanpa ada penyaliban? Kemana muaranya kelak Kristen ini kalau penyaliban itu tak ada? Mau lari kemana agama tersebut? Tentu tidak akan pernah ada. Disebabkan karena itu Al-Quran menarasikan mereka orang-orang kafir ini membenci para nabi, membenci para rasul. Mari kita lihat. Kalau Anda mengatakan ada tertulis, yang tertulis kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi, bukan orang Vatikan. Yang mati terkutuk hanyalah orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati oleh Tuhan. Yang mati terkutuk hanyalah orang yang mati dikutuk, digantung oleh Tuhan. Berdasarkan yang tertulis Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Pertanyaannya, adakah Yesus manusia berdosa? Adakah Yesus ini manusia terkutuk? Pernahkah Yesus kemudian menerima suap? Pernahkah Yesus kemudian berkhianat? Pernahkah Yesus menyerahkan orang benar untuk dibunuh orang-orang fasik? Tidak pernah. Tapi kenapa Kristen tanpa alasan menginginkan kemudian Yesus wajib hukumnya mati di atas tiang salib? Ada apa? Kenapa kudu wajib? Kenapa mesti mati? Padahal tak ada alasan yang membenarkan Yesus harus mati kecuali alasan-alasan paganisme. Apa itu? Orang-orang zaman dulu pengikut ajaran Baal dan Dewa Molok,
menginginkan kemudian pembunuhan terhadap anak manusia demi untuk membebaskan mereka dari kemurkaan Tuhan. Ingat bagaimana ajaran pagan, bagaimana penyembah dewa Molok. Ketika kemudian mereka kena bencana, huru-hara terjadi di mana-mana, penyakit terjadi di mana-mana, maka mereka mengambil kesimpulan, Tuhan kita, dewa Molok menginginkan tumbal, maka seketika mereka mempertontonkan tumbal manusia kepada dewa Molok mereka agar merasa Tuhan bisa mencabut kutuk kepada mereka. Ini yang dialami oleh orang Kristen. Kenapa Yesus harus disalib? Kenapa Yesus harus dibunuh? Karena orang-orang Kristen mengatakan Yesus sebagai tumbal yang suci harus mendamaikan kami dengan Tuhan kami. Kemurkaan Tuhan kami terhadap diri kami harus kami hapuskan kemurkaan Tuhan itu dengan mengorbankan darah yang suci di atas tiang salib. Apa bedanya Kristen dengan penyembah dewa Molok? Tak ada satupun nabi yang mengajarkan menyembah Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan darah manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan itu, kecuali nabi palsu. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 34, adalah satu hukum ketetapan kepada setiap kaum yang diutus oleh Allah kepada mereka nabi, disyariatkan mempersembahkan kurban-kurban hewan. Begitu juga yang diajarkan dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 1 nomor 2, katakan kepada Bani Israel, jika mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Tak pernah disebutkan manusia. Yang ingin manusia menjadi tumbal hanya dewa Molok. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Kristen pingin kali anak Maria yang suci ini mati sebagai tebusan di atas tiang salib? Ada apa dengan kalian? Jawab. Oke, saya jawab Bang Juma. Bang Juma itu jangan berpikiran kami orang Kristen ini berharap Yesus mati. Tidak. Adakah orang yang berharap Tuhannya mati? Tidak mungkin. Jadi konteksnya bukan begitu Bang Juma. Kami tidak berharap Yesus mati. Kalau andaikan bisa saat ini juga Yesus mengatakan, aku tidak mati, kami senang loh. Aku sebenarnya tidak mati, kami senang. Tidak ada orang Kristen mengharapkan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Tidak. Tapi karena memang itu tertulis, ya kami imani aja. Itu yang tertulis. Kalau namun untuk dikatakan kami sangat bersemangat, kami sangat bahagia Yesus mati untuk menebus dosa kami, tidak. Dan persepsinya satu lagi Bang Zuma, kalau Yesus mati dikatakan di ayat itu untuk menebus orang-orang yang berdosa, bukan konteksnya, bukan tafsirannya Yesus mati orang-orang manusia di dunia ini langsung dosanya terhapus, tidak begitu. Saya berikan umpama sedikit Bang Zuma. Saya seorang bapak, saya berpura-pura kadang saya nangis di depan anak saya, namun di dalam hati saya tidak nangis. Supaya seperti apa? Supaya anak saya tahu bapaknya seperti apa, ngasih dia makan. Begitu juga lah Yesus. Tapi bukan berarti konteksnya Yesus berpura-pura disalib, tidak. Saya seorang bapak, saya pura-pura nangis di depan anak saya, supaya anak saya tahu bagaimana saya sakitnya mencari nafkahnya, biar dia jadi orang baik. Begitu juga lah Yesus. Bukan berarti Yesus pura-pura ya. Konteksnya Yesus tidak pura-pura, tapi dia sungguh-sungguh. Nah, yang menjadi saat ini pemikiran saya, Bang Juma menuduh orang Kristen itu sangat ingin sekali Yesus mati disalib. Tidak Bang Juma, tidak. Kami tidak ingin Yesus disalib. Kalau bisa kami tidak ingin Yesus disalib. Boleh saya sanggah? Oke. Jadi saudara, kalau Anda tidak menginginkan Yesus disalib, Anda sudah meninggalkan Kristen. Karena agama Kristen itu dari sejak kemudian diproklamirkan agama ini, menjadikan Yesus yang mati di atas tiang salib ini sebagai simbol keagamaan. Salib adalah simbol agama Kristen. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1, dari lembaran buku Yohanes saja kita lihat. Lihatlah, ini anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Iman Kristen mengiyakan atau tidak? Mengiyakan. Kenapa anak Maria disebut domba? Kenapa? Karena bagi Bani Israel yang dipersembahkan di atas tiang salib adalah domba, maka Yesus harus kemudian diajarkan sebagai domba. Makanya di dalam kitab Ibrani nomor 9 nomor 28, di situ ada kata prospero. Apa kata prospero ini?
Prospero artinya dipersembahkan. Di terjemahan kitab Indonesia dituliskan Tuhan bukan dikatakan mengorbankan. Padahal itu bukan mengorbankan, tetapi prospero artinya dipersembahkan. Pertanyaannya kemudian, kalau orang Kristen tidak mau Yesus ini dipersembahkan, maka kenapa orang Kristen tidak meninggalkan kekristenan? Sedangkan di dalam pengajaran Kristen jelas Yesus ini dipersembahkan, oleh karena itulah Yesus disebut sebagai anak domba. Nah, permasalahannya sekarang adalah ketika Yesus dianggap sebagai pendamai. Kenapa Yesus dianggap sebagai pendamai dosa? Di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2 misalnya, 1 Yohanes 2 nomor 1 misalnya, anak-anakku yang terkasih, jangan engkau berbuat dosa, akan tetapi jika kamu berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Kenapa Yesus dianggap sebagai pendamai? Kenapa? Karena Yesus mendamaikan dosa Kristen dengan cara mati di atas tiang salib. Hanya orang-orang munafik di kalangan Kristen yang tidak mengiyakan ini. Yesus kematiannya menumpahkan darah, ditombak, diludahi, diseret, ditonjok dan seterusnya, itu untuk menebus dosa orang-orang Roma, orang-orang Eropa, orang-orang Kristen, orang-orang Belanda. Percaya sama saya, itu tujuannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah, adakah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Israel, menginginkan hambanya yang suci mati, ditombak, digantung secara terkutuk di atas tiang salib? Tidak. Bahkan kalau Anda melihat Yohanes 3, data yang sangat familiar terhadap saudara Kristen, nomor 16, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya dia akan memperoleh kehidupan, siapa yang tidak percaya dia akan mati di dalam dosanya. Nah, sekarang permasalahannya, Tuhan menganugerahkan hambanya, anaknya yang dikasihi. Apakah ada dalilnya Tuhan mau menghapuskan dosa-dosa para pendosa, orang-orang goyim, orang-orang bidat, pemakan babi, manusia tak bersunat di luar Bani Israel? Tuhan mau menyelamatkan mereka dengan cara menumbalkan anaknya? Tidaklah mungkin. Contoh logika Anda bawa, saya kasih analogi sederhana. Ketika seorang ayah mencintai anaknya, lalu ada penjahat-penjahat, pembunuh, pemerkosa, pemburit, pelacur dan seterusnya, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Demi untuk menyelamatkan mereka, Anda memiliki seorang anak yang tunggal yang Anda kasihi, Anda bunuh demi menyelamatkan pelaku-pelaku maksiat tersebut. Apakah rasional? Tidak rasional. Ada dalilnya kah seperti itu? Ada. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau hidup di dalam dusta. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi Tuhan tidak akan mungkin menumbalkan anaknya untuk orang-orang yang berdosa. Ini dalil, Bung. Ini dalil. Makanya saya katakan, tunjuk dalil. Apa tujuan Yesus sebenarnya untuk mati di atas tiang salib? Kenapa kalian sangat menginginkan dia mati? Kenapa? Walaupun mulut mengatakan kami tidak menginginkan. Lah, kalau Anda tidak menginginkan, berarti Anda tidak menginginkan dosa Anda ditebus. Kalau Anda tidak menginginkan dosa Anda ditebus, berarti Anda tidak menginginkan keselamatan. Kalau Anda tidak menginginkan keselamatan, berarti Anda tidak menginginkan masuk ke dalam surga. Kalau Anda tidak menginginkan masuk ke dalam surga, berarti Anda gila. Karena Anda menginginkan masuk surga, maka bagi Anda Yesus wajib mati di atas tiang salib. Itu Kristen. Wajib. Wajib. Andai saja Kristen hari ini berkumpul pada masa itu dan ada pada saat penyaliban, orang Kristenlah yang paling pertama di depan menangkap Yesus dan melakukan pembunuhan kepada Yesus. Apa sebabnya? Sedangkan orang-orang Yahudi pada masa itu, orang-orang Farisi pada masa itu, mahkamah agama, imam-imam kepala, tentara-tentara Romawi, tidak dijanjikan masuk ke dalam surga aja, mereka melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Apalagi Kristen dengan matinya Yesus dijamin masuk ke dalam surga. Maka pada saat itu Kristen sudah hadir. Minggir kau orang Farisi, minggir kamu orang Yahudi, minggir kau imam kepala. Kami Kristen yang akan mengeksekusi Yesus ini, karena dengan matinya dia kami dijamin masuk surga. Makanya muncul pertanyaan, ente manusia apa hewan?
Kenapa sangat menginginkan Nabi Allah harus mati di atas tiang salib demi dosa-dosa pencabulan kalian? Kenapa kalian hanya masih menginginkan kematian Yesus hanya karena dosa-dosa kalian, merampok, membunuh dan seterusnya? Ada apa dengan ente? Bukankah Tuhan mengatakan jangan kau membunuh, jangan kau merusak, jangan kau menumpahkan darah, jangan kau menyakiti dan menyentuh, menganiaya, menzalimi Mesias-Mesiasku. Mazmur 105 nomor 15, jangan kau menyakiti Mesiasku, orang yang kuurapi, jangan kau menjahati para nabi-nabiku. Ini perintah Allah. Tapi kenapa kemudian kalian pingin kali Yesus harus mati? Kalau tidak mati tak ada keselamatan. Sampai kalian masuk ke gereja meneteskan air mata ketika mendengarkan Yesus mati di atas tiang salib demi dosa-dosa kita. Gepeng. Apa dengan Anda ini? Kenapa air mata Anda buang hanya untuk mengaminkan kematian seorang nabi di atas tiang salib teraniaya secara terkutuk? Ente ini apa? Manusia apa hewan? Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang Kristen ini seburuk-buruknya makhluk, karena menginginkan kematian orang benar demi untuk dosa-dosa mereka sambil meneteskan air mata. Oh ayah, oh mama. Ternyata pas diperiksa makan cabai. Jadi tak ada itu, Bung, tak ada keselamatan dengan cara membunuh orang lain, tak ada. Demikian. Silakan dilanjut sementara, saya azan dulu di sini. Isa dulu saya, Bang, 10 menit. Masya Allah, Masya Allah. Udah komplit ya, Saudara Chandra. Semoga ditangkap ya. Semoga diterima, dipahami dengan hati yang jernih. Silakan ditanggapi, Chandra. Oke. Bunda Rahma mengatakan sangat komplit dan sangat dipahami. Tapi menurut saya justru sangat simpang siur kata Bang Zuma ini. Orang Kristen sangat menginginkan Yesus mati. Apa buktinya kami ingin mati? Tidak ada jalan ceritanya kami inginkan dia mati terus kami menangis di gereja, Yesus disalibkan EGP seperti kata dia tadi. Oh, Anda salah persepsi. Kami tidak menginginkan Yesus mati kalau bisa. Terus tanggapan Bang Zuma, ketika Yesus mati disalib, dosa kami tertebus gitu. Tidak begitu konteksnya, Abdul. Bukan begitu. Bahkan saya tidak masuk surga. Begitu apanya? Membegitu. Gini sedikit ya, Bang. Sedikit sebentar, sabar ya. Di Roma 14:9 untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi kalau Yesusmu itu tidak mati dibunuh seperti anggapanmu ya, enggak ada Tuhanmu. Makanya kau berjuang mati-matian ini. Berjuang bahwa Yesus harus mati. Makanya Gurunda bertanya, kenapa kalian menginginkan kematian seorang yang suci? Anda kan tidak mau menerima kalau Yesus itu terkutuk. Ya, yang terkutuk itu manusia-manusia yang menerima suap. Siapa menerima suap? Ya si Yudas. Siapa pengkhianat yang menggantikan orang jujur? Ya Yudas. Kau bisa menolak saya jawab. Memang Yesus itu mati tersalib. Bisa saya Tapi jawab. karena apa kalau kau silakan. Nah, begini. Yesus mati di kayu salib, terus kami yang membunuh gitu orang Kristen. Tidak. Terus kami menginginkan dia mati. Bukan kau yang membunuh, tapi kau tepuk tangan di gereja. Tepuk tangan di gereja. Ya, iya. Setiap kita makan dan minum roti ini, kita memperingati kematian Tuhan. Kau merayakan kematian Tuhan. Artinya kau menginginkan bersenang bertepuk tangan. Kau bertepuk tangan di gereja. Ketika yang lain berbicara, yang lain diam. Kasih saya berbicara. Mencer, diam dulu. Silakan. Kasih saya berbicara. Terus kalau kami beribadah di gereja, kami tepuk tangan, merayakan kematian Yesus. Apa kami karena kami senang gara-gara Yesus mati? Tidak begitu konteksnya. Jadi kau tidak senang dosamu ditebus? Kau nggak senang dosamu ditebus? Tidak juga. Terus terang, kau nggak senang. Tidak ada orang Kristen bangga Yesus mati di kayu salib terus dosanya ditebus. Kau senang dosamu ditebus atau enggak? Tidak ada. Terus terang, jangan malu-malu. Kasih saya bicara. Bicaralah. Begini konteksnya ya Bu Rahma. Yesus mati di kayu salib, bukan saya tidak berdosa saat ini. Tidak.
Saya sangat pendosa. Saat ini saya sangat pendosa. Bukan berarti karena Yesus mati di kayu salib, saya bebas berbuat jahat, membunuh, berzina. Saya tidak ke situ. Saya tanya, kau senang kalau Yesus mati toh? Mati terkutuk, kau senang toh karena dosamu ditebus? Loh, terus apa kenapa ceritanya? kau bilang Yesus adalah juru selamatmu? Kenapa kau bilang Yesus juru selamatmu? Ngapain saya dengar kau ngeyel? Kita di TikTok aja. Kalimatmu berbeda dengan kalimat saya. Justru kau yang ngeyel. Belum orang selesai bicara Ya kau saya tanya kau. Berarti kau tidak senang Yesus menebus dosamu? Memang tidak senang dengan cara dia seperti itu mati. Tidak senang. Ih, masa sih? Ya, memang Beda tidak senang. juga nih orang. Tidak ada orang Kristen yang, Ya, harusnya yang senang Yesus mati. Yesus mati karena apa? Terus, karena dia mengajarkan agama di Israel sana, sama-sama orang Yahudi, dan yang menghukum dia orang Yahudi bukan Kristen. Dan begini, Yesus. dengar dulu, jangan ketawa-ketawi kalau kalah debat. Ya, tunjuk data lah, Jangan data-data. Saya tidak hidup 2000 tahun yang lalu. Ya, kalau kau tidak mau data, berarti kau ini omong kosong kalau nggak ada data. Kita memakai logika, semua dipakai logika. Aduh. Semua dipakai kalau logika kau pakai, kita berlogika ya. Kalau logika kau pakai, mungkinkah Tuhan itu mati terkutuk? Mungkinkah Yesus yang orang baik ini mati terkutuk? Mungkin. Apa yang bilang dia mati terkutuk? Logikamu pakai. Itu klaimmu loh. Kan apa kata si Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Oke. Jadi Yesus itu menjadi kutuk, mengambil menjadi tumbal penebusan dari kutuk hukum Taurat. Dia yang menjadi kutuk. Terus apa yang salah di dalam kalimat itu? Ya, kau setuju kalau Yesus itu terkutuk? Saya setuju Yesus terkutuk. Ya iya kan kata si itu Paulus yang dikatakan Alkitab. Saya percaya. Iyo. Saya percaya. Ya, itu kata kita. Ya, terserah kau percaya apa tidak sama si Paulus Bota itu. Kau percaya tidak sama kata si Paulus? Percaya tidak. Berarti kau percaya Yesus terkutuk lah. Ya inilah kalian menganggap orang baik, orang suci, orang dikasihi. Ingat kata Gurunda tadi, ya Yesus ini anak yang dikasihi. Kepadanya Allah berkenan. Terus kenapa kau bilang dia terkutuk? Mana data di Bibelmu? Bapak mengutuk atau Allah mengutuk Yesus? Kecuali si Paulus Botak mengutuk memang. Galatia 3:13. Begini Fatima, tunggu dulu. Dulu saya Fatima lagi. Mencret lah kau. Begini. Karena kebetulan Rum ini adalah menyerang Kristen, sehingga siapa menyerang? Kita hanya minta data. Kita ada pacok sebenarnya, nggak kasih begini. Karena tunjuk data lah bang. Tunjuk data apa aja? Nanti saya kasih tahu data-datamu tidak ada dari Muslim. Siapa yang menabikan Muhammad? Siapa saksinya? Lari ke Rasulullah. Belum selesai si Yesus mau dibahas. Saya tanya, apa kau setuju Yesus mati terkutuk? Kau setuju bang Yesus mati terkutuk? Jawab dulu. Dengar dulu. Siapa? Kan mudah jawabnya. Kau setuju enggak? Oke lanjut. Tunggu dulu. Makanya jangan nyerocos saya bilang, sehingga saya tidak terbawa emosi. Tadi dia mau berlogika, sekarang saya logika. Ya, silakan jawab. Hidup ini harus pakai logika. Tidak ada istilah. Saya tanya dulu, kau setuju Yesus itu mati terkutuk atau enggak? Silakan. Yesus mati di kayu salib, saya percaya. Udah, itu aja. Terkutuk? Kalau terkutuk. Itu kata Alkitab, ya terkutuk. Orang di saya tanya kau, karena begitu tertulis di Bibelmu itu Yesus mati terkutuk. Ya, kau setuju enggak? Setuju ya. Apa masalahnya? Kalau saya berarti memang kau menginginkan Yesus itu mati terkutuk karena kau bukan setuju. Menginginkan, tapi itu yang tertulis. Kau tadi setuju. Di garis bawahi, bukan menginginkan, tapi itu yang tertulis. Paham tidak? Ya, berarti kau setuju dengan tulisan-tulisan si Paulus? Sangat setuju. Kau setuju. Karena dia rasul. Oh, dia setuju. Oke, berarti Tuhanmu terkutuk. Padahal kalau kita baca apa kata Allah, firman Allah, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Itu cuma di Allah. Dia dimuliakan. Seperti itu. Lah di Bibelmu itu ketika Yesus dibaptis, dengar-dengar. Ketika Yesus dibaptis, Yesus berdoa, kemudian terbuka langit, terdengar suara dari atas. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Silakan Gurunda. Gurunda sudah. Ya, apa pertanyaan saya sudah dijawab tadi, kenapa orang Kristen pingin kali Yesus itu mati? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Ya, umat Kristen-Kristen yang lainnya, karena saya baru masuk. Pertanyaan saudara, kenapa umat Kristen menginginkan Yesus mati di tiang salib?
Siap. Ya, pertanyaannya itu ya tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh umat Kristen. Tentu umat Kristen ini bersumber kepada firman Tuhan, ya. Roma pasal 10 ayatnya yang keempat, sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya, ya. Namun korelasinya di ayat selanjutnya Roma 8:1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum Taurat. Itu artinya ya, Yesus datang ya bukan karena kehendak manusia, melainkan karena kehendak Allah itu sendiri. Ya, ketika Anda membaca di ayat-ayat yang lain, ya, Matius 20:28, sama seperti anak manusia, tidak untuk dilayani. Yesus datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Anda tidak serta-merta mempertanyakan bahwasanya orang Kristen. Buat apa orang Kristen? Ya, Kristen itu pengikut Kristus. Masa keinginan manusia yang Anda pertanyakan? Ya, saya bacakan dalil ya kepada saudara. Anda mengatakan Anda tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. 1 Yohanes 1 nomor 7, nanti Anda simpulkan. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus, anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Satu ya. Darah Yesus mensucikan kita dari segala dosa. Satu. Yang kedua, Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu manusia, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian pula maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dua, semua orang telah berbuat dosa, maka muncul nanti satu orang kemudian untuk menghapuskan dosa, yaitu Yesus dengan cara mati. Dua. Yang ketiga, Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lagi-lagi darah. Mati di atas tiang salib adalah untuk membebaskan orang Kristen dari kutuk. Ketiga, keempat, di dalam 1 Petrus 2 nomor 24, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu yang keempat. Yang kelima kemudian 1 Petrus 1 nomor 2, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Elohim Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya saat pada Yesus Kristus menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah terhadap kalian. Kelima. Jadi kalau Anda membaca dalil-dalil dalam kitab saudara, selalu darah Yesus, selalu darah Yesus. 1 Petrus 1 nomor 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak ternoda, yang bercacat, yang kemudian telah menghapuskan dosa kita. Ini yang selanjutnya, 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, akankah Anda ingin menolak data-data Paulus ini? Kalau Anda menolak data-data Paulus, ya, patut Anda ketahui bahwasanya Alkitab itu 100% firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, berarti Anda sudah mengatakan Paulus itu adalah Tuhan Anda. Sekarang yang saya tanya, apakah Anda ingin menolak perkataan-perkataan Paulus ini, atau justru bergembira ria dengan perkataan-perkataan Paulus? Jawab. Umat Kristen, tepuk tangan apa sih ini, ya? Umat Kristen mempercayai bahwasannya Alkitab itu 100%. Saya tidak tanya tentang buku karangan Paulus ini. Yang saya tanya, apakah orang Kristen gembira ria dengan adanya surat Paulus ini? Gembira atau tidak? Surat Paulus, ya. Gembira atau tidak? Saya tanya, gembira riakah Anda dengan surat-surat Paulus yang menumpahkan darah Yesus untuk dosa kalian? Bergembira ria tidak? Gembira atau tidak? Gembira ria di dalam, Masya Allah. Dari perjanjian lama sampai berarti perjanjian orang baru. Kristen ini
berkongko-kongko dengan iblis yang berkhianat, yang merasuki Yudas. Betul atau tidak? Benar tidak? Anda berkongko dengan iblis yang merasuki Yudas. Benar tidak? Jawab. Berdiskusi dengan saya. Kasih saya waktu tidak? Sedikit menjelaskan. Saya tidak perlu penjelasan. Saya tanya, Anda mengatakan Loh, ini diskusi, Bung. Ini diskusi, Bung. Anda mengatakan Anda begitu gembira kemudian menerima pernyataan Paulus tentang darah Yesus. Anda mengatakan kami senang, kami bahagia, kami happy untuk itu. Oke. Sekarang orang yang punya kitab suci, sekarang kesimpulan Anda apa? Menjelaskan. Saya tanya, apakah Anda gembira dengan surat-surat Paulus yang menyatakan tentang darah Yesus ini? Apa jawaban saudara? Tentu saja kami sebagai seorang Kristen gembira. Udah selesai. Ketika saya berdiskusi dengan Anda selalu menghindar, mengelak. Anda selalu ngerocos. Ketika saya Anda sudah mengatakan kami bergembira, udah selesai. Anda mau menjelaskan apa lagi? Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Apa tujuan iblis ini? Apa pekerjaan iblis ini? Kenapa saya di-mute? Ada nggak dari pihak Islam yang bisa berdiskusi dengan saya? Saya? Ada nggak? Saya Bang Suma, malaikat maut bagi gereja. Tolong saya jangan di-mute ya. Oke, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya, baru Anda menjelaskan. Oke? Dengarkan ya. Silakan saja, silakan. Dari tadi Anda ngerasa. Yesus berkata, celakalah orang yang menyerahkan aku. Adalah lebih baik kalau dia tidak dilahirkan menjadi manusia. Satu. Yesus berkata, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Yudas adalah iblis yang menyerahkan Yesus. Lalu kemudian setelah iblis melakukan pekerjaannya, Yesus dikatakan di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama bersepakat membunuh Yesus. 3. Yang keempat, Matius 26 nomor 59, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala dan seterusnya bersekongkol melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Lalu kemudian yang mengeksekusi hal ini adalah Gubernur Pilatus. Di dalam Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus mengatakan, saya gubernur mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki, kebencian, iri, dendam dan seterusnya. Muncul Kristen kemudian dengan hasil saksi palsu, dengki, niat membunuh terhadap Yesus. Benar-benar tereksekusi satu orang di atas tiang salib. Lalu muncul Paulus mengajarkan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saudara mengatakan kami bergembira dengan darah Yesus. Pertanyaan saya, apakah Kristen sadar bahwa dengan menjadikan darah Yesus sebagai simbol keselamatan, itu sama halnya mempertuhankan iblis? Jawab. Yang mempertuhankan iblis tentu Anda, ya. Umat Kristen tidak pernah mempertuhankan iblis. Roma 8 nomor 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Oke. Kamu dengar itu ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum Taurat. Tentu setiap orang pada zaman ketika Allah menurunkan hukum-hukum tertentu kepada bani pilihannya, yaitu Bani Israel, tentu semua orang Yahudi itu yang menjalankan hukum Taurat, tentu mereka berdosa juga. Namun ketika Anda mempertanyakan, ya, kenapa Yesus dikorbankan di tiang salib? Tentu Allah punya rencana, Allah punya karya keselamatan tersendiri. Bukan karena keinginan umat Kristen. Bagaimana pula Anda mempertanyakan apakah itu keinginan umat Kristen? Tidak, ya, itu kehendak Allah itu sendiri. Tadi saya membaca di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenarannya ada di mana? Ketika kita mempercayai hukum Taurat dan juga penggenapannya, bukan percaya setengah-setengah. Karena firman Allah itu punya penyelesaiannya tersendiri di dalam penggenapan Yesus Kristus. Ya, hukum Taurat itu ketika orang Yahudi memaksakan
untuk menerapkan di luar Bani Yahudi, maka yang ada adalah kebencian. Ketika orang tidak bersunat di luar Bani Yahudi, maka Bani Yahudi mengatakan orang itu kafir, maka terciptalah kebencian. Maka Tuhan punya cara tersendiri bahwasanya hukum Taurat itu digenapkan, ya, di dalam Yesus Kristus, seperti yang di Roma pasal 10 ayatnya yang keempat yang saya baca barusan tadi, ya. Anda mengatakan juga lain ditanya, lain dijawab. Kenapa kau miring otakmu? Lain disuruh jawab, lain ditanya, kau lain jawab. Itu pertanyaan buat diri dia sendiri. Masa kita umat Kristen mempercayai iblis? Tentu, ya, tentu di dalam proses penyalipan Yesus, ya, di sana ada peran iblis. Iblis ini diciptakan oleh siapa? Ya, diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Agar supaya di karya-karya tertentu Tuhan bisa memakai dia. Apakah teladan Yudas atau teladan tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, kita boleh menyalibkan orang lain, ataupun teladan Yudas, kita boleh berkhianat? Tidak. Ya, di sana tidak ada sifat perintah, berkhianatlah kamu, wahai umat-umatku, tidak ada, ya. Di sana hanya menggambarkan bahwasanya keselamatan itu datang dari firman Allah itu sendiri. Yang di sini konteksnya adalah, ya, penggenapan dari hukum Taurat, yang di mana di Perjanjian Lama, ya, untuk menghapus dosa, manusia ditetapkan untuk mengorbankan lembu jantan yang tak bercacat celah. Ketika penggenapan dari hukum Taurat sudah jelas, ya, ada di dalam Yesus. Yesus disunat, Yesus digelar sebagai rabi, Yesus gelar sebagai Mesias, Yesus gelar sebagai guru, Yesus gelar sebagai Tuan, Yesus gelar sebagai Raja, Yesus gelar sebagai anak Daud, Yesus gelar sebagai anak Allah. Semua hal-hal yang mengenai, ya, kehendak Allah, firman Allah, itu ada digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka di sana Yesus dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya firman Allah satu-satunya yang turun menjadi manusia, ia berkenan melalui firman-Nya atau anaknya yang tunggal. Jangan Anda membayangkan anak secara fisik, ya. Ketika Yesus mengatakan Bapa, Anda membayangkan secara fisik Bapa itu berjenis kelamin. Pak Mencret, afwan ya, maaf. Ketika ada lagi? Iya, ini Gurunda harusnya Mencret ini menjawab dulu baru menjelaskan. Ini menjelaskan tidak ada jawaban. Lanjut Gurunda. Iya, dengarkan kupingmu ya. Kalau saudara punya kuping sudah rusak, mungkin bisa minta tolong kepada lidah atau hidung Anda untuk mendengarkan penjelasan saya. Anda mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kehendak Allah. Minta sepotong dalil. Buka mute Anda, buka mic Anda, tunjukkan dalilnya di mana Allah menghendaki pembunuhan terhadap Yesus. Silakan. Ya. Mana dalil? Oke, saya tunjukkan kepada Anda dalil, ya. Baik. Sesuai permintaan Tuanku, ya kan? Ya, silakan. Matius 20:28, sama seperti anak manusia tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang saya tanya firman Allah, bukan pengakuan Matius yang tidak kita kenal itu siapa. Yang saya tanya firman Allah. Kalau firman Allah berarti berbicara mengenai perjanjian lama. Tunjukkan, silakan. Itu bukan ala SWT ya, itu silakan. Itu terserah kamu, kau kan penyembah Yudas. Silakan, tunjukkan kepada saya. Oke. Anda membutuhkan firman Allah di sini, ya. Firman Sang Bapa, ya. Firman hakikat dari hakikat mana. Saya mengatakan kepada Anda, baca Matius 20:28. Matius itu bukan Allah. Matius itu orang yang tidak dikenal, dia wartawan. Yang saya tanya firman Elohim. Tunjukkan. Yang bilang Matius Allah siapa? Loh, saya kan tanya firman Allah kan? Yang saya tanya firman Elohim kan? Kenapa kamu jawab firman Matius? Yang mengatakan firman Matius kan kamu, bukan saya. Aneh. Oke, saya ulang. Tolong tunjukkan firman Elohim yang mengatakan bunuhlah orang yang tidak bersalah. Silakan. Lah, itu kan kemauan kamu. Persoalannya di sini itu yang saya minta. Kamu tadi memfitnah. Kamu mengatakan kematian Yesus itu adalah kehendak Allah. Tunjuk dalil. Silakan. Oke, kematian Yesus
kehendak Allah. Tunjuk dalil. Saya baca Matius 20:28. Matius itu bukan firman Allah. Matius itu karangan wartawan. Yang saya tanya firman Allahnya. Tunjukkan. Kalau mampet pikiran kamu ya sudah. Kalau tak ada dalil, kamu jangan dalil, bicara ya? pakai Oke. anus. Oke, dalil Yang ya. saya tanya dalil firman Oke. Allah menginginkan Yesus, anak yang dikasihi, hamba yang dikasihinya itu dibunuh untuk tumbal orang-orang kafir laknatullah. Mana dalilnya? Oke. Inilah firman Tuhan semesta alam. Matius 20:28. Monyet. Sama seperti anak manusia. Mute. Host di mute si Bahlul ini. Kamu diam, dengarkan penjelasan saya. Orang-orang diam. Kita ditonton ribuan manusia, oke? Kamu duduk yang diam, kamu duduk yang cantik, dengarkan penjelasan gurumu ini, biar kamu bisa waras. Dengarkan saya. Imam kepala mahkamah agama, lalu kemudian orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dan orang-orang kafir Roma laknatullah, pendiri agama Kristen lah yang menginginkan kematian Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 6 nomor 70. Mereka berkongkol dengan setan. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Siapa yang menginginkan Yesus mati di atas tiang salib? Catat yang di bawah, catat. Satu, iblis. Yang kedua, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama. Mana dalilnya? Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Dua. Yang ketiga, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Yohanes 11 nomor 55. Apa kata Yohanes 11 nomor 55? Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yang keempat diterangkan di data Yohanes 11 nomor 57. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus, membunuh Yesus. Yang ketujuh, Paulus botak. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13, kemudian Efesus 2 nomor 15, kemudian Filipi 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan yang paling fundamental kemudian adalah Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar kemudian bisa menyelamatkan orang Roma dan Yunani, Belanda dan orang Kristen Indonesia. Sedangkan ketika kita minta mana dalilnya Tuhan menginginkan Yesus mati, tak ada. Yang dia tunjukkan Matius. Mana dalilnya Tuhan menginginkan Yesus mati? Tak ada. Yang dia tunjukkan Paulus. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara mana dalilnya Tuhan Elohim tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Satu, Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kedua, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Salah satunya di antara ketujuh ini adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau menyakiti orang yang kuurapi, jangan kau merusak, menyakiti dan membunuh orang-orang yang kuurapi. Ini jelas nih dalilnya. Lalu Yesus menginginkan apa? Matius 19 nomor 18. Yesus menginginkan jangan kau membunuh Yesus. Ini Yesus nih yang mengajarkan. Jadi jelas sekali Tuhan Elohim tidak menginginkan Yesus mati.
Yesus tidak menginginkan Yesus mati. Apa buktinya? Yohanes 11 nomor 54. Karena itulah Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus bersembunyi di sebuah kota bernama Efraim bersama dengan muridnya. Yesus tidak menginginkan dirinya dibunuh. Siapa yang menginginkan Yesus dibunuh? Iblis dan Kristen. Silakan Anda sanggah. PR Anda, tunjukkan dalil Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Ini yang kedua saya tanya, silakan. Ya, pendengar maupun pembicara di atas, dia sendiri sudah mengkonfirmasi bahwasannya Yesus itu disalib. Ya, berarti dia mempercayai bahwasanya di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sebab yang saya tanya dalil di mana Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, di mana kalian bertepuk tangan ria di dalam gereja, tidak lagi kalian taat kepada Tuhan, tidak lagi kalian menyembah Tuhan, bahkan menyembah manusia Yesus yang adalah Yudas, dikarenakan kalian berhappy-happy dengan darah mereka, darah Yesus. Tolong tunjukkan dalilnya itu di mana. Silakan. Buka mulut. Buka mulut. Kok celananya yang dibuka? Mulutnya. Celana pula yang dibuka. Mulut buka. Jawab itu kan pertanyaan saya. Punya tempat di sana. Jawab pertanyaan saya, di mana dalilnya Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan untuk membebaskan dosa-dosa orang-orang kafir? Silakan. Jangan di-mute dong. Kamu pecundang, kamu pengecut ya. Jangan di-mute ya. Di-mute kalau tidak menjawab pertanyaan. Iya, saya bacakan dalil boleh ya? Boleh. Nanti Anda kepanasan ya. Silakan. Demikianlah sekarang. Ya, ini ya untuk Anda kan bertanya di mana dalilnya ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Dengar ya, Anda dengar, pasang kuping. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Itu Roma 8, Bung. Saya tidak minta ucapan Paulus. Apakah Paulus ini sudah menjadi Tuhan Elohim? Kan saya minta mana firman Tuhan Elohim. Bukan saya minta Tuhan si iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ini keinginan Bapak Paulus yang Anda bacakan itu. Roma 8 nomor 1 itu sampah bagi kita di sini. Yang kita minta adalah firman Elohim, sebagaimana Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu firman Elohim. Lu kau hantamkan firman Elohim dengan firman Bapak Paulus, Tuhan kau itu. Jangan. Udah aku bilang, yang saya minta firman Bapak Elohim, bukan Bapak Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Penyahlah kau. Yang saya tanya ini adalah Bapak Elohim, bukan Bapak Paulus. Jawab. Persoalannya di sini kamu tidak terima firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Yohanes 8 nomor 44. Yesus mengatakan, kamu menginginkan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang saya tanya ini Bapak Elohim, bukan keinginan Bapak Paulus, Tante. Halo saudara mencerdaskan saya di Bang Zuma. Begini loh Bang Zuma. Apa? Anda meminta dalil sama mencerdaskan bangsa ini, ketika dia membuka dalilnya di Alkitab, di Matius, malah lu yang bilang itu bukan dalil, itu saya tanya pernyataan Jokowi, Anda kasih pernyataan bom-bom. Anda waras kan? Yang saya minta adalah firman Elohim. Sejak kapan Paulus menjadi Elohim, kucluk?
Dasar manusia pemakan B2. Yang saya tanya firman Elohimnya. Apakah benar kata Yesus iblis yang menjadi bapakmu? Sampai-sampai ketika saya minta pernyataan Bapak Elohim, kok kasih Bapak Paulus botak. Lu sangat goblok. Lu minta dalil, dijawab dalilnya benar. Dalil itu yang saya minta, dalil dari perkataan Bapak Elohim, Tante. Dia sudah menjawab. Oh, jadi Paulus itu Elohim. Jadi Paulus itu Elohim. Paulus itu Elohim. Benarlah kata Yesus. Iblis juga diturunkan Allah. Mana dari? Jangan kau lari ke Al-Quran, wahai manusia tak berakal. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus mengaku dalam 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Yesus telah menjadi bapakmu, wahai Kristen kucluk. Paulus memang bapakmu. Makanya ketika saya minta dalilnya, mana firman Elohim yang menyatakan silakan bunuh orang yang benar, ente tunjukkan firman bapakmu yang iblis itu, Paulus si Dajjal. Apa sih orang ini? Kami di sini ingin mencerdaskan ente semua bahwa penyaliban itu adalah hal yang dimurkai oleh Bapak Elohim, tapi dicintai oleh Bapak Paulus botak agar kalian disesatkan oleh si botak. Paham ente? Yang saya minta, mana pengakuan dari Bapak Elohim yang disembah oleh Yesus? Bunuhlah Yesus, hambaku, anakku yang kukasihi, untuk dosa-dosa kalian, wahai orang-orang kafir. Mana dalilnya? Ada Bang Suma? Mana? Ya, silakan. Mana? Mana? Matius 26 ayat 31. Apa? Matius 26 ayat 31. Matius ini jadi Elohim juga? Ini ada ngerti enggak sih Oten ini yang ditanyakan? Berarti ini yang mana maksudnya? Mau di perjanjian lama? Perjanjian lama itu firman Elohim. Contoh Amsal 6 nomor 16, Mazmur 10 105 nomor 15, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Itu contoh firman Elohim. Kalau Anda bawa perjanjian baru, di situ tak ada firman Elohim. Itu surat kabar. Yang kita minta firman Elohimnya yang menjadi dasar pijakan pembunuhan kepada anaknya yang suci, yaitu Yesus. Mana tunjuk dalilnya? Bunuhlah anakku yang kukasihi supaya dosa-dosa kalian saya ampuni. Mana dalilnya? Zakaria 13:7. Zakaria berapa? Zakaria 13. Pada waktu itu aku membuka suatu sumber bagi keluarga Daud, dan seterusnya dan 13 ayat 7. Oh, 13 nomor 7. Hai pedang, hai, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka disuruhlah negeri kemudian. Ini gembala di sini siapa? Gembala di sini maksudnya siapa? Oke, baca di Matius lagi. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Jangan cocok lagi. Itu nubuatannya. Jangan ini kitab siapa? Kamu kok ngatur? Jangan cocokologi. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai gembala, di dalam kitabnya orang Yahudi, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Berarti gembala banyak. Oke. Yesaya 34 nomor 2. Kalau Yesus adalah gembala dan gembala ini adalah Tuhan, berarti Tuhan itu banyak. Yesaya 34 nomor 23, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakan, yaitu Daud. Daud juga disebut gembala, berarti Daud juga adalah Tuhan. Begitu. Mazmur 23 nomor 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Zakaria 11 nomor 4, beginilah firman Tuhan Elohim kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Zakaria juga gembala. Ada berapa banyak gembala?
Di kampung saya juga di Luwu Utara banyak gembala. Apakah mereka semua adalah Tuhan? Lucunya gembala di kampung saya kalau pagi pakai sarung, minum kopi, topinya miring, asap rokok menyempul di kepalanya. Apakah itu juga Tuhan kalian? Hah? Sebentar. Tadi kan kamu nanya. Kamu tadi nanya di mana di perjanjian lama. Bunuhlah itu hambaku, itu kan pertanyaan kamu. Iya, terus? Yaudah, itu di Zakaria. Apalagi mau bertanya? Lah, ini dengarkan saya. Kalau yang Anda maksud gembala di situ adalah Yesus, coba tunjukkan. Apa korelasinya Zakaria 13 dengan Yesus ini? Apa? Ini berbicara mengenai keluarga Daud. Buka di Matius 26 ayat 13. Tidak ada hubungannya, itu cocokologi. Malam ini kamu semua akan tergoncang. Itu cocokologi gereja. Itu kitab kami. Dengarkan saya. Zakaria ini kitab Anda? Zakaria ini kitab Anda? Ya. Mana coba tunjukkan kalau perjanjian lama itu diperuntukkan untuk orang Roma, Yunani, Belanda, Indonesia. Mana dalilnya? Yang mengumpulkan siapa? Emang kanon siapa? Emang itu mah nyolong namanya. Kita orang dikumpulin terus diaku. Waduh, parah. Itu namanya. Itu namanya kitab Spanyol. Tadi minta ayatnya, dikasih ayatnya. Separuh nyolong ya Gurunda. Iya, Zakaria 13 ini baik dari Alkitab diambil Al-Arab 157. Baik, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat keakuratan informasi yang saudara kita ini bawa. Zakaria 13 nomor berapa tadi? Ada yang 7. Punya Bible? 7. Baik. Ya. Kita lihat ya saudara-saudara sekalian, supaya orang ini tidak menipu kepada kita. Kita lihat apa yang diterangkan di sana, bahwasanya ketika dia mengatakan di situ ada kata nakah. Nakah di sini ada yang bisa Ibrani? Nakah ini artinya apa? Naukau. Kalau yang saya tahu, nakau itu artinya pukul atau sakiti atau tampar atau butakan atau banting, ya, bukan semata-mata artinya membunuh. Membunuh itu terjemahan yang muncul belakangan. Arti daripada nakah dalam bahasa Ibrani itu pukul, bukan bunuh. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pukullah gembala sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku mengambil dan menguji mereka seperti aku menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Nah, sekarang mana dalil yang menguatkan argumentasi Anda? Karena kata nakah di sini diterjemahkan memukul, bukan membunuh. Ayo. Itu terjemahan yang bagus itu yang ELT 3, Ki. Itu menggunakan menghantam. Ini udah sama aja, menghantam gembala. Mereka para murid akan tercerai-berai. Itu kan penggenapannya di Matius 26. Dikutip oleh Yesus kan. Di mana? Apa salahnya cocomologi katanya? Matius berapa? 26. 31. Itu kan dikutip Yesus. Matius ya. Apa bunyinya? Bisa dibaca lengkap, Wahi? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini cocokologi ya? Iyalah. Udah itu kan kamu yang ngomong itu.
Lah, Jadi, ini kan cukup sekarang cocok begini. Sekarang begini. Itu Yesus yang ngutip loh, Mas. Sekarang begini. Apakah pengarang Matius ini murid Yesus? Itu udah ngawur lagi tuh, udah jurus terakhir tuh. Kalau udah gitu. Lah sekarang kan ini kan cocok. Terakhir. Anda mengaku enggak? Ini kan pengakuan pengarang Matius nih. Apa yang dikatakan pengarang Matius? Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Di sini tidak berkata aku berkata, tapi berkatalah Yesus kepada mereka. Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Iya kan? Benar kan? Siapa yang mengatakan itu? Coba kamu tunjukkan bahasa Yunaninya. Membunuh di situ apa yang tertulis? Membunuh atau memukul? Membunuh atau memukul? Udah itu udah tepat itu. Saya tanya patasso itu artinya apa? Enggak, ada yang bisa bahasa Ibrani? Kamu tadi minta ayat kan? Ya udah saya tunjukin ayatnya. Bung. Apalagi? Oke. Sekarang ada nggak yang bisa Yunani di sini? Patasso artinya apa? Saya nggak bisa. Naka di situ naka bahasa. Patasso artinya apa? Dalam bahasa Yunani. Ada yang tahu? Ada yang tahu patasso? Ada yang tahu arti patasso? Ardiansa bisa Yunani? Patasso artinya apa? Patasso artinya memukul. Berarti sama artinya yang ada di Zakaria 13 nomor 7 juga bukan membunuh, tetapi naka artinya memukul. Baik Zakaria 13 nomor 7 maupun Matius 26 nomor 31 sama-sama artinya memukul. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Gak usah takbir, itu udah jelas itu kok. Ngapain di ini lagi di tafsir. Enggak ada tafsir, Bung. Ini terjemahan baru ini keliru. Di situ bukan membunuh. Kenapa? Karena di situ bahasa aslinya patasso. Patasso itu artinya memukul. Maka harusnya kalau agama Anda bukan agama tipu-tipu, terjemahannya harus jujur. Malam ini kamu semua akan terguncang imankan aku, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, bukan membunuh. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Naka dalam bahasa Ibrani juga artinya adalah memukul, bukan membunuh. Berarti tak ada dalil Tuhan Elohim memerintahkan membunuh daripada orang yang benar atau nabi atau gembalanya. Masya Allah. Gugur. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh Yesus. 6 kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan, salah satunya adalah membunuh Yesus. Dalilnya mana? Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jadi tidak ada dalil. Malam Mas Wak. Malam. Bisa nggak kita bahas pelan-pelan yang kamu sebutkan tadi? Boleh, Bung. Ya, baik. Nomor berapa? Mana? Apa? Dalil apa? Yang kamu bacakan tadi, Keluaran sama apa? 23. Ya. Oke. Silakan. Keluaran 23. Siap. Nomor 7 dan nomor 8. Kabur. Iya, harus dia terapi dulu dirinya, tenangkan otaknya supaya dia tuh